kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Nikolaus Sesa, SPI, NIM 21013921851002. Saya guru SMK Negeri 1 Ampang Barat Laut, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPK dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil materi pembelajaran pemilihan bahan alat penangkap ikan dan mendesain alat tangkap Gillnet kelas 12 jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan. Untuk lebih jelas, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian. Selamat siang buat kita semua. Selamat siang Taruna. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, semuanya dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, puji-puji tolong dirapikan dulu. Kabarnya kita berdoa dulu ya, supaya pelajaran kita dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik. Jadi Pak Mika, ketua kelas pimpin kita dalam doa pada siang hari ini. Silakan ketua kelas. Untuk menambah kecintaan kita terhadap nusa dan bangsa, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi kami Taruna dan Taruni semua berdiri untuk kita menyanyikan lagu bersama-sama. Gade kita pengetahuan yang pertama itu mengidentifikasi bahan dan alat penangkap ikan yang dipergunakan untuk membuat jaring. Terus gade yang keterampilan menunjukkan bahan dan alat penangkap ikan yang dipergunakan untuk membuat jaring. Itu gade pengetahuan dan keterampilan kita pada siang hari ini. Jadi sebelum Pak menyampaikan tujuan pembelajaran pada siang hari ini, Pak mau tanya dulu. Alat tangkap yang bahan utamanya terbuat dari wibi, ada yang tahu? Ada Pak. Ada, silakan. Jaring pusing dan Gillnet. Oke, jaring pusing dan Gillnet. Ada yang lain? Ada. Ada, silakan. Troll dan lapar. Baik, troll dan lapar. Jadi kalian semua sudah mengetahui alat tangkap yang bahan utamanya terbuat dari wibi. Yang pertama Gillnet dan pusing, dan yang berikut troll dan lapar. Dan ada lagi live net atau jaring angkat itu alat tangkap yang bahan utamanya terbuat dari wibi. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menentukan bahan dan alat penangkap ikan sesuai dengan standar nasional Indonesia. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menentukan simbol-simbol pada alat tangkap Gillnet dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menghitung panjang tali jumlah makna jaring yang ikatan sesuai dengan SOP. Yang terakhir, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu memperagakan alat tangkap Gillnet sesuai dengan SOP. Sebelum
Pak tayangkan video pembelajaran kita di depan. Pak akan bagikan menjadi 3 kelompok ya. Jadi kelompok yang pertama bagian sini dan kelompok yang kedua dan kelompok yang ketiga. Jadi untuk itu Pak akan bagikan ke KPD duluan. Kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, dan kelompok yang ketiga. Nah, jadi silakan perhatikan tayangan video pembelajaran di depan. Tanda tidak singkatan atau simbol unit minimum permukaan. PA motor 0,20 kali 10 PLD 4 artinya lembar jari bahan poliamin monofilamen dengan nomor benang 0,20 mm sebanyak 10 buah dan ukuran mata jari 10 cm. Salvage Pack 250G per 24 artinya lembar jari pembuat bahan polister dengan nomor benang berat 250 gram setiap jam untuk panjang 9.000 meter sebanyak 24 jam. Ukuran mata jari 10 cm. Pack 250G per 30 artinya lembar jari pemberat bahan poliester atau pack dengan nomor benang berat 250 gram setiap jam untuk panjang 9.000 meter sebanyak 30 jam. Ukuran mata jari 10 cm. 910 artinya jumlah mata jari ke samping 910 buah. 125 artinya jumlah mata ke bawah 125 buah. 3 artinya jumlah mata ke bawah 3 buah. 12 artinya jumlah mata ke bawah 12. 41,00 PE8 garis miring Z garis miring S artinya panjang garis atas 41 meter bahan polietilen garis tanah 8 mm dengan arah pingkaran kanan dan kiri. 0,50 artinya panjang kali N kali 50 cm. 0,10 artinya panjang anyaman mata 10 cm. 20,00 PL 5 mm artinya panjang kali pelapung tambahan 20 meter dan bahan polietilen garis tanah 5 mm. 3 PL L400 kali 150 mm artinya digerbong pelampung tambahan dari bahan plastik panjang 400 mm dan setengah 150 mm. Bagaimana kita menghitung jumlah pelampung pada setiap alat tangkap gilet? Bagaimana kita mengetahui jarak setiap pelampung pada alat tangkap gilet? Itu jarak setiap pelampung pada alat tangkap gilet itu yang pertama. Kalau kalian lihat tayangan ada di depan, yang pertama menghitung jarak ikatan yang serasi, panjang tali ris 41 meter, artinya kita alihkan ke sentimeter menjadi 4100 cm. Jadi jumlah mata ke samping sini 982, jarak ikatan artinya panjang tali ris 4100 bagi 908 sama dengan 4,5 cm setiap mata. Seperti ada gambar di depan 4 mata. Ini seperti ini 4 mata dengan jarak pelampung antara satu dengan pelampung yang lain 18 cm. Bisa? Untuk lebih jelas, silakan kalian diskusikan soal-soal yang ada pada NKPD itu. Silakan kalian dulu berkelompok dan diskusikan soal yang ada pada NKPD. Silakan. Silakan diskusikan. Bawa dan buku dengan HP juga baik.
Untuk modulnya sudah kirim lewat ini grup masing-masing ya. Silakan kalian akses di modul. Pakai HP juga baik. Saya buka HP dan lihat foto baca pakai HP juga tidak apa-apa. Oke. Silakan diskusikan. Ada pertanyaan, Kak? Di soal PKBD ada yang kurang jelas? Ada pertanyaan? Ada Pak. Ada, silakan. Cara menghitung panjang tali ris. Cara menghitung panjang tali ris seperti yang pada soal kalian pada PKBD itu, cara menghitung panjang tali ris. Cara menghitungnya panjang tali ris itu, ya, di desa yang kalian punya 90 panjang 90, artinya 90 kali hanya ratio 40% itu. Artinya ini ya. Cara menghitung tali panjang jari dikali dengan hanging ratio. Nah itu cara menghitung tali. Silakan kerjakan. Ada yang kurang jelas tentang soal yang ada pada LKPD? Ada? Ada Pak. Jumlah jarak ikatan pelampung 900 mm dan jarak ikatan tempera 200 mm. Jarak ikatan terlalu pendek. Apakah bisa untuk mengikat pelampung tertempera? Oke, jumlah jarak ikatan. Jadi di soal kalian itu kalau di jarak ikatan, kalau sudah ada ini angkanya di situ, umpama di situ di situ 900 mm. 900 mm itu untuk menghitung jaraknya kita alihkan ke sentimeter menjadi 90 cm. Jadi jarak ikatan antara pelampung yang satu dan pelampung yang lain itu 90 cm. Kalau di situ sudah ada angkanya memang di situ. Kalau belum silakan kalian kerjakan. Bisa? Kelompok 1 bagaimana? Tiga menit. Kelompok 3 bagaimana? Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah? Sudah selesai? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah Pak. Oke, baik. Kalau semua sudah, Pak minta
Kelompok 1, silakan maju ke depan dan presentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Kelompok 2 dan 3 perhatikan hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, yang pertama, tali di atas bahannya dari polietilen. Oke. Mana tali di atas, silakan tunjukkan supaya bisa ada. Nah. Yang kedua, tali pelampung bahannya dari polietilen dengan ukuran sama diameter 3 mm dengan arah menjalankan S. Terus. Yang ketiga, tali garis bawah bahannya dari polietilen dengan ukuran sama dengan diameter 6 mm dengan arah pintalan kiri set. Lanjut. Yang keempat, tali pemberat bahannya dari polietilen dengan ukuran diameter 3 mm dengan arah pintalan kanan S. Yang kelima, ukuran mata jaring 7,5 mm. Yang keenam, bahan utama dari daging jaring poliamid atau monopolinen dengan nomor benang 210 D-35. Yang ketujuh, panjang jaring di arah rentang 80 meter. Yang ke-8, dalam jaring 24 meter di arah dalam. Yang ke-9, ukuran atau nomor pelampung PVC 8. Pelampung bagian atas. Yang ke-10, hanging rack 65%. 65. Mana? Yang ke-11, panjang tali selebar 30 cm tambahan di ties. Hitunglah panjang tali atas dan bawah. Selebar jaring panjang 80 meter, ukuran mata jaring 7,5 cm. Jaring tersebut akan dipasang tali ris dengan hanging ratio 66%. Berapa panjang tali ris yang akan digunakan? Jawabannya, panjang tali risnya adalah 1 sama dengan A kali N, yaitu 0,65 kali 60 sama dengan 52 meter. Jumlah jarak ikatan dan jumlah mata jaring tiap ikatan. A. Panjang tali ris 52 meter sama dengan 5.200 cm. Jumlah mata ke samping 82 jarak ikatan sama dengan 5.200 per 80 sama dengan 65 cm setiap mata. B. Ukuran mata jaring 7,5 cm kali hanging ratio sama dengan 7,5 cm. 7,5 kali 0,65 sama dengan 4,875 cm. Jarak ikatan setiap mata jaring sama dengan 4,875 cm. Peringkatan yang serasi adalah jarak 4,875 cm setiap mata. Dikalikan berapa mata yang genap? Sebagai contoh adalah 4,875 cm kali 4 mata sama dengan 19,5 cm. Jadi jarak ikatan jaring adalah 19,5 cm dan jumlah mata jaringnya 4 mata. Demikian hasil presentasi kami. Waktu selanjutnya kami silakan pada kelompok 2 dan 3 untuk menanggapi hasil diskusi kami. Baik, terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin dari kelompok 2 dan kelompok 3 ada tanggapan atau pertanyaan dari hasil diskusi kelompok 1, silakan. Ada kelompok 2 dan kelompok 3. Ada pertanyaan dan tanggapan, silakan. Ada, Pak. Ada, silakan. Pertanyaan dari kami. Pertanyaan untuk soal nomor 3. 4,875 cm kali 4 mata sama dengan 19,5 cm. Dapatnya dari mana? Baik, pertanyaan dari kelompok
Dua, pertanyaan usul nomor 3, 4,870 cm kali 4 mata 19,5 cm itu dapat dari mana? Silakan. Terima kasih, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ukuran mata jari 7,5 mm kali yang berkios sama dengan 7,5 kali 0,65 sama dengan 4,875 cm. Jarak ikatan setiap mata jari sama dengan 4,875 cm. Tingkatan yang selasi adalah jarak 4,875 cm setiap mata dikalikan berapa mata yang benar. Makanya kami ambil yang angka 4, angka genap, dan hasil tingkatan yang selasi dikalikan dengan angka genap dari 4,875 kali 4 sama dengan 19,5 cm. Jadi jarak ikatan jaring adalah 9,5 cm dan jumlah mata jaringnya 4 mata. Untuk lebih jelas kami akan tunjukkan pada alat katok ini. Silakan tunjukkan. Kelompok 2 dan 3 perhatikan. Kelompok 1 tunjukkan. Jarak mata jaring dari pelampung yang satu ke pelampung yang lain 19,5 cm. Jari 4 mata kita hitung dari 1, 2, 3, 4. Baik, terima kasih kelompok 1. Kita sudah memberikan hasilnya ya. Jadi jarak ikatan 19,5 cm itu dihitung dari jarak antara pelampung yang satu dengan pelampung yang lain. Jadi 4 mata itu artinya ini menghitung 4 mata dan ikatan pelampung di situ. Yang pertama, tali ris atas diameter 4 mm. Oke, lanjut. Yang kedua, tali pelampung ukuran diameter 3 mm. Baik, lanjut. Yang ketiga, harding ratio 60%. Ya, Yang keempat, tali ris bawah ukuran diameter 4 mm. baik, lanjut. Yang kelima, tali pemberat ukuran diameter 4 mm. Yang keenam, ukuran atau nomor pelampung 7 PVC. Baik, lanjut. Yang ketujuh, panjang jaring ke arah rentang 70 mata. Yang kedelapan, dalam jaring ke arah dalam 24 mata. Yang kesembilan, nomor benang 210D per 35. Lanjut. Yang ke-10, ukuran mata jaring 2 cm. 1 dan kelompok 3, apakah ada pertanyaan atau tanggapan tentang hasil diskusi dari kelompok 2? Silakan. Ada, silakan. Apa kegunaan dari hanging ratio tersebut? Kelompok 2, apa kegunaan dari hanging ratio tersebut? Kegunaan dari hanging ratio itu untuk apa? Silakan. Hanging ratio digunakan untuk pembukaan mata jaring setelah digantung. Baik, hanging ratio digunakan setelah pembukaan mata jaring pada saat digantung. Ada yang lain? Kelompok 1 dan kelompok 3 ada? Ada, silakan. Bagaimana cara kita untuk mengukur jarak antara pelampung yang satu dengan yang lain? Bagaimana cara mengukur antara pelampung yang satu dengan pelampung yang lain? Kelompok 2 silakan. Cara mengukur pelampung yang satu dan pelampung yang lain silakan. Dari mana ke mana? Dari pelampung satu ke pelampung lain, dari sini ke sini. Jarak pelampung yang lain 1,2 cm.
Henging ratio pada alat tangkap gilet berbeda-beda, mulai dari 40%, 50%, dan seterusnya. Bagaimana kita bisa mengetahui henging ratio tersebut? Henging ratio pada desain alat tangkap gilet kelompok 2 60%. Bagaimana kita bisa mengetahui henging ratio tersebut? Oke, henging ratio pada alat tangkap gilet itu berbeda-beda dari 40%, 50%, dan seterusnya. Untuk desain alat tangkap gilet dari kelompok 2 henging ratio 60%. Bagaimana kalian bisa mengetahui henging ratio 60% tersebut? Silakan. Henging ratio terdapat hasil pembukaan mata jaring melalui mulai dari mata jaring ukuran kecil dan besar. Jika besar kecilnya hingga kecil, henging ratio tergantung dari ukuran mata jaring. Baik, jawaban dari kelompok 2 henging ratio itu tergantung dari besar kecilnya ukuran mata jaring. Ada yang lain? Kelompok 1 dan kelompok 3 ada? Ada, silakan kelompok 3. Pengantungan lemparan jaring pada tali ris disebut hanging, yang mana panjang jaring lebih panjang dibanding panjang talinya. Baik, tanggapan dari kelompok 3, pengantungan lemparan jaring. Pengantungan lemparan jaring pada alat tangkap gilet disebut dengan hanging. Ada yang lain? Pas? Oke, kalau tidak ada yang lain, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Apakah ada pertanyaan tentang kelompok? Silakan. Kelompok 1 dan 2. Ada, silakan. Apakah jarak antara pemberat yang satu dengan pemberat yang lain, cara kerjanya sama dengan jarak yang diukur pelampung? Baik. Pertanyaan dari kelompok 1, apakah jarak antara pemberat yang satu dengan pemberat yang lain, cara kerjanya sama dengan jarak yang diukur pelampung? Silakan. Kami jawab pertanyaan dari kelompok 1. Cara kerja sama dengan jarak yang diukur pelampung yang satu dengan pelampung yang lain. Tergantung dari hanging ratio untuk pemberat berapa hanging ratio. Baik, jawaban dari kelompok 3, jarak pemberat antara satu dan pemberat yang lain sama dengan jarak yang diukur pelampung, tergantung dari berapa hanging ratio tersebut yang digunakan. Mungkin ada yang lain dari kelompok 2 dan kelompok 1? Ada? Ada, silakan. Kami akan bertanya untuk soal nomor 3. Jarak dari pelampung yang satu dengan pelampung yang lain 90 cm. Dapatnya dari mana? Baik, pertanyaan untuk kelompok 2. Jarak antara seperti pada desain gambar di depan 900 mm itu dapatnya dari mana? Silakan. Seperti pada gambar desain itu. Kalau menurut kami, dari gambar desain alat tangkap gilet, jarak antara pelampung yang satu dengan pelampung yang lain, jaraknya sudah ada di gambar desain, yaitu 900 mm kita alihkan ke cm menjadi 90 cm. Jadi tinggal kita ukur 90 cm ada berapa mata yang harus kita ikat pelampung. Baik, jawaban dari kelompok 3, jarak antara pelampung yang satu dan pelampung yang lain seperti pada gambar desain di depan itu jaraknya sudah ada 900 mm. 900 mm itu kita alihkan ke sentimeter menjadi 9. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Bahan alat yang digunakan untuk membuat alat tangkap gilet yaitu pelampung, pemberat, tali ris atas dan bawah, tali pelampung, tali pemberat, leading. 2. Mendesain alat penangkapan ikan adalah suatu sketsa atau gambar yang berupa pola ataupun coretan dari suatu alat penangkapan ikan yang dilengkapi serta dengan ukuran yang menggunakan parameter skala tertentu serta keterangan yang bisa berupa tingkatan atau tanda kesimpul. Baik, mungkin ada yang lain? Ada, Pak. Ada, silakan. 1. Arah pintalan kanan dilambangkan dengan huruf C dan pintalan kiri dilambangkan dengan huruf S. Yang kedua, hanging ratio terdapat dari hasil pembukaan mata jaring mulai dari mata jaring ukuran kecil dan besar menjadi besar kecilnya hanging ratio tergantung dari ukuran mata jaring. Yang ketiga, menghitung panjang tali ris atas sebagai tempat tergantungnya jaring. Rumusnya adalah
terima kasih ya atas kesimpulan. Mungkin ada yang lain? Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 ada? Tidak ada? Pas. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Dari hasil kesimpulan kalian tadi, itu kesimpulan kalian tadi itu memang sudah betul, tidak ada yang salah. Kalian sudah lihat lewat modul, kalian sudah lihat lewat internet, itu sudah betul, jadi Pak hanya menambahkan kesimpulan kita pada siang hari ini. Yang pertama, tadi mendesain tanggal unit itu seperti ini, seperti pada layar depan ini. Mendesain sebuah tanggal unit, itu artinya hanging ratio 65%. Jadi jarak panjang mata jaring itu 80 mata, ke dalam jaring itu 24 mata. Dan bagaimana kalian bisa mengetahui seperti ini? Tadi kalian sudah kerjakan tadi. Untuk mengetahui panjang tali lirisnya 80 kali dikali dengan 6,5 dapatnya berapa? Dibagi, harus dibagi dengan 100%. Bisa? Itu mendesain sebuah alat tangkap kilnet. Terus yang berikut, pengaruh pembukaan mata jaring setelah digantung itu dari hanging ratio. Hanging ratio itu artinya pengaruh dari besar kecilnya ukuran mata jaring seperti pada layar depan ini, itu hanging ratio. Terus yang berikut, bagaimana kita mengetahui pukul antara pelampu yang jarak antara pelampu yang satu dengan pelampu yang lain? Silakan teruslah perhatikan di depan. Kita lihat dari mengukur pelampu antara satu pelampu, kita ukur dari bagian atas tengah dan bagian atas tengah sini, itu kita mengukur jaraknya. Terus kita mengukur dari bagian dalam pelampu, ini bagian sini dan bagian sini, itu jarak antara pelampu yang satu dengan pelampu yang lain. Terus yang terakhir kita ukur di bagian dalam dan bagian luar pelampu. Itu cara mengukur jarak antara pelampu yang satu dengan pelampu yang lain. Bisa? Baik. Setelah kita sudah melakukan kesimpulan, untuk menambah pengetahuan kalian lebih luas lagi, Pak akan memberikan tes formatif. Jadi kalian akan mengerjakan sebuah tes formatif. Silakan tulis nama. Tulis nama jelas. Belum? Sudah? Sudah. Seru nih, kalian sudah mengerjakan tes formatif. Nanti Pak akan periksa dulu kalau apabila mencapai KKM kalian tingkatkan. Kalau apabila belum mencapai KKM nanti akan melakukan remedial ulang. Bisa? Baik. Sebelum Pak menutup pelajaran kita pada siang hari ini, Pak akan memberikan rangkuman dari seluruh kegiatan kita pada siang hari ini, rangkuman dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi rangkuman pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama, sebelum mendesain sebuah alat tangkap unit, yang pertama kita harus memilih bahan-bahan yang digunakan terlebih dahulu. Jadi bahan apa yang harus kita gunakan untuk mendesain alat tersebut? Yang pertama kita pilih pelampung yang kita gunakan. Terus yang kedua bahan dari pemerat,
Terus yang ketiga dari webbing itu sendiri. Jadi kita harus memilih sebuah bahan alat tangkap tersebut, baru kita bisa mendesain sebuah alat tangkap tersebut. Bisa? Untuk ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat alat tangkap bulat, pelampung, pemberat, dan webbing. Bisa? Nah, itu bahannya. Terus yang berikut. Setelah kalian sudah memilih bahan desain alat tangkap tersebut, yang berikut kita membuat sebuah desain, desain alat tangkap. Desain artinya kita membuat sebuah gambar atau sketsa atau coretan. Kita mendesain sebuah gambar, itu kita mendesain. Berarti mendesain itu kita membuat itu dia seperti desainnya seperti pada gambar di depan itu, berapa pelampung yang kita harus gunakan dan berapa pemberat yang kita gunakan tersebut. Itu namanya desain. Jadi sebelum membuat itu kita mendesain dia duluan, seperti pada layar di depan. Bisa? Membuat sebuah sketsa atau gambaran supaya kita bisa mengetahui kebutuhan bahan itu berapa yang harus kita gunakan. Bisa dipahami? Baik. Ini namanya desain. Tadi kalian sudah sebutkan tadi desainnya seperti ini. Ukuran mata jaringnya, terus panjang talisnya berapa. Itu namanya desain seperti ada pada gambar di depan. Jadi setelah kita desain, kita membacanya. Simbol-simbol yang ada pada desain itu apa saja. Seperti contoh, taliris atas bahannya dari polietiline dengan diameter 6 mm dengan arah pinggaran C. Terus tali pelampung bahannya dari polietiline dengan ukuran diameter 3 mm dengan arah pinggaran S. Terus ukuran pelampung itu PVC 8. Mereka pakai PVC 8. Terus panjang jaring ke arah rentang itu 80 mata. Jadi sebelum Pak menutup pelajaran kita pada siang hari ini, Pak mau tanyakan dulu, apa yang telah kalian pelajari pada siang hari ini? Ada? Mendesain alat tangkap bulat. Ya, pada siang hari ini kalian pelajari itu artinya kalian sudah pelajari mendesain sebuah alat tangkap bulat. Itu kalian pelajari tentang mendesain alat tangkap bulat. Paham dengan materi hari ini? Paham. Apakah ada pertanyaan? Paham. Ada pertanyaan? Oke, berarti kalian semua paham ya. Jadi untuk pertemuan minggu depan, kalian sudah mendesain, kalian sudah mendesain alat tangkap bulat. Jadi untuk pertemuan kita minggu depan, kalian sudah mendesain, berarti kalian harus bisa membuat. Sudah mendesain, berarti kalian harus membuat. Untuk pertemuan kita minggu depan, yaitu membuat alat tangkap bulat seperti pada desain yang kalian buat pada LKPD tersebut, seperti pada di depan. Ukuran seperti itu. Jadi kita sudah mendesain, berarti kita harus membuat. Bisa? Langsung di depan kita membuat alat tangkap bulat. Jadi kalau kalian ingin tahu cara mendesain seperti apa, Pak sudah bagikan linknya nanti ada di grupnya masing-masing. Jadi kalian tinggal ambil dan download bagaimana cara kita membuat sebuah alat tangkap bulat tersebut. Bisa dipahami? Oke, baik. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalian sudah paham. Pak minta tukar keras, silakan pimpin kita dalam doa pada siang hari ini. Silakan tukar keras. Selamat siang dan sampai jumpa minggu depan. Oke, silakan.